Dari lorong-lorong sempit di Villa Fiorito, lahirlah seorang anak lelaki kecil tubuhnya, tapi mimpinya sebesar langit Argentina. Namanya Diego Armando Maradona. Lelaki kelahiran Argentina ini adalah anomali. Ia menyulam si kulit bundar dengan sentuhan dewa. Bakat alami berpadu dengan visi ilahi, kecepatan dan insting tajam. Menciptakan seorang maestro di tengah lapangan dan badai di luar garis putih. Namun seperti bintang yang meledak terlalu terang, ia pun membakar dirinya sendiri. Lahir 6 dekade silam dari rahim kemiskinan Buenos Aires, Maradona tumbuh tak hanya melawan rasa lapar, tapi juga nasib. Ia melesat dari tanah becek ke atas altar dunia, menyaingi bahkan melampaui nama agung seperti Pele. Dalam 491 pertandingan, ia mencetak 259 gol. Suatu rekor yang membuatnya menempati takhta pemain terbaik abad ke-20. Setidaknya menurut jejak pendapat. Sejak bocah, sinarnya sudah terlihat. Bersama Los Cebolitas, ia mengukir rekor tak terkalahkan dalam 136 laga. Debut di timnas Argentina terjadi saat usianya belum genap 17 tahun. Hanya setinggi 167 cm. Namun ia bukan atlet biasa. Kelincahan, kelenturan, dan kecerdasan dalam mengolah bola menjadi sihir. Namun, di balik pesona selalu ada bayang-bayang. Raihan 34 gol dalam 91 kali penampilan bersama timnas Argentina hanya menggambarkan sekelumit kisah dalam karir Maradona yang berjalan seperti roller coaster. Dia turut mengantarkan tim Tengo, julukan timnas Argentina, menjuarai Piala Dunia 1986 di Meksiko dan finalis Piala Dunia 1990. Pada babak perempat final Piala Dunia 1986, Maradona mengecap kontroversi yang belakangan melekat pada dirinya. Sebelum berlangsung, pertandingan antara Argentina dan Inggris sudah lebih dulu panas akibat Perang Falkland antar kedua negara 4 tahun sebelumnya. Laga di lapangan rumput terbukti lebih tegang. Saat pertandingan memasuki menit ke-51 dan skor masih imbang tanpa gol, Maradona melompat dan mencetak gol dengan meninju bola ke dalam gawang. Belakangan dia mengatakan gol itu tercipta berkat sedikit kepala Maradona dan sedikit tangan Tuhan. Hanya 4 menit berselang, ia menari dari tengah lapangan, mengelabui 5 pemain dan kiper, lalu mengukir gol yang dicatat sejarah sebagai gol abad ini. Murni kejeniusan, kata komentator. Dan bagi Maradona, lebih dari kemenangan, itu adalah pukulan balas dendam atas luka bangsanya. Maradona memecahkan rekor dunia, bukan sekali tapi 2 kali. Pertama, ketika Barcelona merebutnya dari Boca Juniors dengan mahar 3 juta pounds, bagai mencuri bintang dari langit selatan. 2 tahun berselang, Napoli datang membawa 5 juta pounds dan harapan dari kota yang lapar akan keajaiban. Ketika ia mendarat di Stadion San Paolo dengan helikopter, lebih dari 80.000 jiwa menatap ke langit, menyambut bukan sekadar pemain, tapi penyelamat. Ia bukan cuma mengenakan seragam biru langit, ia menjadi bagian dari jiwa Napoli. Semasa di Italia, Maradona memperlihatkan kemampuan terbaiknya untuk klub, dipuja para fans, dan mengantarkan Napoli menjuarai Serie A untuk pertama kalinya pada 1987, kemudian yang kedua pada 1990. Dia bahkan membawa Napoli menjadi kampiun Piala UEFA pada 1989. Pesta merayakan gelar juara Serie A berlangsung selama 5 hari, yang dipadati ribuan orang di jalan-jalan kota Naples. Namun, Maradona merasa tercekik oleh sorotan dan ekspektasi terhadapnya. Ini adalah kota yang hebat, namun saya susah bernapas. Saya ingin bebas berjalan kemana-mana. Saya hanyalah seorang pemuda pada umumnya, kata Maradona. Namun, di balik sorak-sorai dan piala, awan gelap mulai menggulung di langit kehidupan Maradona. Ia bukan hanya terjerat sorotan lampu stadion, tapi juga jaring hitam dunia bawah tanah. Camorra merangkulnya, kokain merayunya, dan gugatan tentang darah dan keturunan menahannya dalam labirin hukum.
Setahun setelah tangis Argentina di final Piala Dunia 1990, Maradona kembali jadi berita, bukan karena kehebatannya, tapi karena zat terlarang yang mengalir dalam darahnya. Dihukum, dijauhkan dari bola selama 15 bulan, hukuman yang terasa seperti pengasingan dari dirinya sendiri. Namun Diego tak menyerah begitu saja. Ia menantang waktu, menantang tubuhnya yang mulai berat, dan kembali mengenakan seragam kebangsaannya untuk Piala Dunia 1994 di Amerika. Saat ia mencetak gol, dia mendekati kamera. Wajahnya mendekat seperti ingin bicara langsung pada dunia. "Aku masih di sini." Tapi nasib belum selesai mengujinya. Tak lama kemudian dunia tahu, efedrin ada dalam tubuhnya. Dan seperti itu pula Maradona diusir dari panggung yang ia cintai, dengan sorot mata tajam, tapi langkah lunglai. 3 kali terjerat narkoba, tubuhnya membengkak, jiwanya remuk. Hingga akhirnya ia gantung sepatu di usia 37 tahun. Tapi bahkan setelah itu, Maradona tetap menjadi cerita. Selalu ada bab baru dalam riwayat yang tak pernah tenang. Ia menembak wartawan dengan senapan angin, diadili diselamatkan dari serangan jantung, menjalani operasi, dan hidup dari rehab ke rehab. Tapi ia juga kembali menjadi pelatih timnas menemani Messi membawa Argentina ke perempat final Piala Dunia 2010, meski akhirnya tersingkir oleh Jerman. Dari mengacungkan jari tengah di tribun, berjoget dengan penggemar, hingga tertidur saat pertandingan, Maradona adalah pertunjukan tak selesai. Hidupnya adalah opera antara kebesaran dan kejatuhan. Ia memancarkan cahaya, meski seringkali dari dasar kegelapan. Tercela tapi dicinta, kacau tapi dikenang. Maradona adalah puisi tentang manusia yang mampu terbang tinggi, tapi tak pernah bisa benar-benar meninggalkan tanah.